masyarakat dalam suatu negara pada periode 1 tahun. Kita dapat menghitung PDB menggunakan 3 metode perhitungan. Yang pertama adalah menggunakan metode output atau produksi, yang kedua menggunakan metode income atau pendapatan, yang ketiga menggunakan metode expenditure atau pengeluaran. Menghitung PDB dengan menggunakan metode output atau produksi, yaitu dengan cara membagi-bagi perekonomian ke dalam beberapa sektor industri. Jumlah output yang dihasilkan dari sektor itu merupakan hasil dari keseluruhan perekonomian yang ada. Output yang dihasilkan dari sektor tersebut merupakan hasil output dari sektor yang lainnya, atau bisa dikatakan itu adalah sebagai input dari sektor tersebut. Dengan kata lain, bahwa jika kita tidak berhati-hati dalam menghitung PDB menggunakan metode ini, maka akan terjadi penggandaan perhitungan atau double counting, bahkan bisa terjadi multiple counting. Yang kedua adalah menghitung PDB dengan menggunakan metode income atau metode pendapatan. Metode ini memandang bahwa nilai output perekonomian sebagai nilai total balas jasa atas faktor produksi dalam proses produksi. Nilai balas jasanya ini berupa uang, tenaga kerja, dan juga barang modal. Yang termasuk ke dalam balas jasa uang adalah pendapatan bunga, dan yang termasuk ke dalam nilai balas jasa barang modal adalah pendapatan sewa, dan yang termasuk ke dalam nilai balas jasa tenaga kerja adalah upah atau gaji. Yang ketiga adalah kita dapat menghitung PDB dengan menggunakan metode expenditure atau pengeluaran. Dengan menggunakan metode ini, kita dapat mengasumsikan bahwa pengeluaran seseorang merupakan suatu pemasukan bagi orang lain. Menurut data dan analisis yang ada, masalah besar yang sedang dihadapi negara-negara berkembang saat ini ialah terjadinya disparitas atau ketimpangan distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan. Tidak meratanya distribusi pendapatan secara langsung akan berakibat pada tingkat kemiskinan, dan ini akan berdampak buruk terhadap kondisi sosial dan politik. Adanya masalah kesenjangan pendapatan dan tingkat kemiskinan ini tidak hanya dihadapi oleh negara-negara berkembang saja, namun negara maju saat ini juga tidak terlepas dari adanya permasalahan ini. Hanya saja perbedaannya terdapat di proporsitas atau porsi atau tingkat kesulitannya saja. Lebih kepada kalau seperti negara maju, dia tidak terlalu sulit dalam menghadapi masalah ini dibandingkan jika dengan negara berkembang. Negara maju meningkatkan tingkat kesenjangan pendapatan dan angka kemiskinan yang relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan negara berkembang, karena mengingat GNP dan GDP mereka yang tentunya lebih besar dibandingkan negara berkembang. Walaupun demikian, masalah ini bukan hanya dihadapi oleh negara tersebut saja, namun permasalahan ini juga menjadi permasalahan bagi dunia internasional. Berbagai upaya sudah dicoba dan dilakukan di dunia internasional, baik berupa bantuan maupun pinjaman, yang pada dasarnya merupakan upaya sistematis untuk memperkecil kesenjangan pendapatan dan tingkat kemiskinan ini. Namun sering terjadinya kesalahan pengambilan kebijakan dan pemanfaatan bantuan yang seringkali disalahgunakan oleh negara-negara yang bersangkutan, dan itu akan berakibat buruk sekali bagi struktur sosial dan perekonomian negara yang bersangkutan. Perbedaan pendapatan timbul karena adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi, terutama kepemilikan barang modal atau capital stock. Pihak atau kelompok yang memiliki faktor produksi lebih banyak tentunya akan memiliki pendapatan yang lebih banyak pula. Dan untuk mengatasi adanya ketimpangan pendapatan nasional ini, dunia internasional sudah mencoba berbagai cara, dan sampai saat ini solusi terbaiknya adalah dengan melakukan adanya sistem perpajakan dan subsidi.
Penetapan pajak pendapatan atau penghasilan akan mengurangi pendapatan individu yang lebih tinggi pendapatannya dan akan meningkatkan subsidi bagi masyarakat yang pendapatannya rendah. Maka dengan begitu, apabila perpajakan ini dilakukan dengan tidak salah sasaran dan tidak salah pengalokasiannya, maka akan memperbaiki roda perekonomian pemerintah dan subsidi untuk proyek pembangunan negara. Inilah akan terjadi proses redistribusi pendapatan yang akan mengurangi terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan nasional dan akan mengurangi tingkat kemiskinan suatu negara. Menurut kalian, apa pengaruh pajak terhadap pendapatan nasional? Tentu telah kita ketahui bersama bahwa pajak dapat menurunkan tingkat konsumsi yang dilambangkan dengan variabel C dalam pendapatan nasional yang dimana Y sama dengan C plus I plus G. Melihat dari hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pertambahan pajak akan menurunkan tingkat konsumsi dan pendapatan masyarakat. Penurunan pajak akan mengakibatkan kenaikan konsumsi sehingga pendapatan nasional akan ikut naik. Selanjutnya adalah perubahan investasi dan pengeluaran belanja pemerintah. Perubahan investasi dan pengeluaran belanja pemerintah akan mengakibatkan pendapatan nasional menjadi naik. Hal tersebut dapat dilihat dari contoh sebagai berikut. Dapat diasumsikan bahwa MPC sebesar 0,5 dan pemerintah menambahkan biaya investasi sebesar Rp1 sehingga hal tersebut akan mengakibatkan pendapatan nasional naik sebesar Rp5. Dari contoh tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan nasional mengalami 5 kali multiplier effect. Distribusi kekayaan. Distribusi kekayaan merupakan proses pembagian kekayaan yang ada di suatu wilayah agar tidak terjadi penumpukan pada golongan tertentu. Di negara kapitalis atau negara maju, proses pembagian kekayaan sangat beragam. Bisa dengan cara membeli obligasi, membeli saham, dan menyimpan dalam bentuk deposito dan aset-aset finansial lainnya. Tujuan pembukukan aset adalah untuk meningkatkan pendapatan total di masa mendatang. Dengan semakin besarnya aset, penghasilan non-gaji juga akan semakin besar. Maka bagi mereka warga di negara maju, kelak apabila mereka mengalami pensiun, mereka tidak akan kekurangan untuk penghasilan total. Dengan kata lain, orang akan senantiasa membeli aset produktivitas. Maka dari pembahasan distribusi kekayaan sangatlah relevan untuk melihat perkembangan distribusi pendapatan. Di negara yang belum maju seperti Indonesia, jenis kekayaan yang dimiliki tidak sebesar yang dimiliki oleh negara maju. Umumnya, kekayaan yang dimiliki keluarga Indonesia ialah rumah dan tanah. Mereka dikatakan kaya apabila sudah memiliki tanah dan rumah yang bagus. Sayangnya, kekayaan yang seperti itu tidaklah produktif. Maka, dilihat dari pandangan tersebut, Indonesia distribusi kekayaannya masih sangatlah buruk. Mengapa tingkat GDP atau pendapatan nasional sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan suatu negara? Pengertian dari GDP atau pendapatan nasional itu sendiri adalah jumlah produksi barang atau jasa akhir suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Mengapa ada hubungannya dengan tingkat kemakmuran suatu negara? Jika suatu negara tingkat produktivitasnya itu tinggi, secara tidak langsung dia mampu memproduksi barang atau jasa lebih banyak lagi. Dengan memproduksi barang atau jasa lebih banyak lagi, negara tersebut secara langsung atau secara tidak langsung membutuhkan tenaga kerja lebih banyak. Dengan dibutuhkannya tenaga kerja lebih banyak, negara tersebut harus merekrut banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Selain itu, untuk meningkatkan tingkat pendapatan nasional bisa dilakukan dengan cara menginvestasi sumber daya alam negara itu. Karena tidak dipungkiri lagi, menginvestasikan sumber daya alam itu membantu pertumbuhan ekonomi.
Indonesia is the biggest country in Southeast Asia, located on a strategic position between Asia and Australia. Indonesia is a G20 member with a GDP of $846 billion, enjoying a 6.5% GDP growth in 2011, ranking it the largest economy in Southeast Asia and the third fastest growing economy in Asia. Construction and mining are the two major sectors contributing to the GDP. The construction sector contributes more than 10% of the GDP, while the mining sector represents nearly 12% of the GDP. Indonesia is politically stable and has a strong investment climate. To sustain the business climate on the long run, the government facilitates a range of fiscal and non-fiscal incentives. In 2011, the government of Indonesia has put forward a master plan for the acceleration and expansion of economic development as an integrated part of the existing national development planning system. This new approach involves the private sector's collaboration with the government, among others in the construction and mining sectors. The government of Indonesia has published a list of infrastructure projects which are ready to offer and get prioritized implementation under public-private partnership schemes. One of the mega projects is the Sunda Strait Bridge, connecting the islands Java and Sumatra. When finished, it will be the longest mid-span bridge in the world. Another mega project is the first mass rapid transport, MRT, which will serve Jakarta's north-south corridor. The mining sector also offers bright prospects. Indonesia is a world-ranked producer of minerals such as coal, tin, nickel and copper. Therefore, a wide range of investment opportunities are available, such as mining infrastructure, mining equipment, underground mining, geological and geophysical surveys, as well as for smelters and refineries. Currently, more than 10,000 mining companies are operating in the archipelago. To promote the smelter and refinery industry, the government implements a mineral beneficiation policy, which requires mining companies to process mining products domestically. This policy is expected to enhance the role of mining in the national economy. Indonesia offers to the business world growth, opportunity, partnership, and shared prosperity.